Perkenalkan, nama saya Zakia Sifatus Soleha dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita merupakan sistem biologis yang ada pada wanita yang terdiri dari organ dan sistem organ yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada perempuan. Sistem reproduksi pada wanita itu sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian genitalia eksterna dan yang kedua ada bagian genitalia interna. Pertama-tama saya akan membahas mengenai bagian-bagian atau bagian genitalia eksterna. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari genitalia eksterna yang terdapat di sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, di atas sini terdapat bantalan lemak yang terletak di atas simfisis pubis yang dinamakan mons pubis. Lalu di kedua sisinya, di bawahnya terdapat lipatan kulit yang melingkari vestibulum dan menutupi bagian vagina dan uretra yang dinamakan labia mayora yang terletak di bagian luar, dan di bagian dalam terdapat labia minora. Lalu di atas sini terdapat klitoris, lalu di bawahnya terdapat dua saluran. Yang pertama di bagian atas dinamakan uretra dan di bawahnya dinamakan vagina. Lalu di sekitar vagina ada himen. Di bagian samping dari kedua sisi dari vagina ini terdapat vestibulum yang terletak di dalam dari labia minora. Lalu antara vagina dan anus terdapat bagian yang dinamakan perineum. Lalu di sistem reproduksi wanita bagian genitalia eksterna terdapat dua bagian kelenjar. Yang pertama ada kelenjar Bartholin dan yang kedua dinamakan kelenjar Schenck. Baik, untuk kelenjar Bartholin itu tersendiri terletak di antara kedua sisi lubang dari vagina yang nantinya mengeluarkan mukus atau cairan yang berfungsi untuk melumasi bagian atau area vagina. Lalu untuk kelenjar Schenck terdapat di antara lubang dari atau kedua sisi lubang dari uretra yang nantinya juga menghasilkan mukus atau cairan yang berfungsi untuk melumasi area uretra dan jaringan di sekitarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari genitalia interna. Genitalia interna itu tersendiri dibagi jadi dua bagian. Yang pertama bagian genitalia dan yang kedua bagian panggul. Pertama saya akan menjelaskan bagian genitalia terlebih dahulu. Genitalia terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada ovarium yang terletak di kiri dan di kanan yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada fimbriae yang terletak di kiri dan di kanan juga, yang nantinya berfungsi untuk menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Lalu terdapat saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus yang dinamakan tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu tersendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada infundibulum, yang kedua ada ampula, dan yang terakhir ada istimus. Tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma di tuba Fallopi terjadi di bagian ampula. Selanjutnya ada bagian uterus. Uterus berfungsi penting dalam menstruasi, kesuburan, dan kehamilan pada wanita. Di uterus ini terdapat 3 lapisan. Yang lapisan terluar dinamakan perimetrium, lalu lapisan tengah
dinamakan myometrium, lalu lapisan paling dalam dinamakan endometrium yang berfungsi penting dalam menstruasi dan kehamilan pada wanita. Lalu saluran antara uterus dengan vagina terdapat serviks. Di sini serviks, lalu di sini terdapat bagian vagina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari genitalia interna, yakni panggul. Panggul itu tersendiri berdasarkan fungsionalnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pelvis mayor dan yang kedua ada pelvis minor. Untuk pelvis mayor, letaknya itu terletak di bagian atas dari linea terminalis. Ini di sini. Dan berfungsi untuk menyokong bagian abdomen. Lalu, untuk pelvis minor, letaknya itu di bawah linea terminalis. Sini. Dan berfungsi untuk sebagai wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari panggul lunak. Salah satunya yaitu otot. Otot itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot dasar bagian panggul luar, dan yang kedua, otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Untuk otot dasar panggul bagian luar terdiri dari yang pertama ada musculus bulbocavernosus yang melingkari bagian vagina. Lalu di sini ada musculus sphincter ani extremus yang melingkari bagian anus. Lalu di sini ada musculus levator ani. Lalu di sini ada musculus gluteus maximus. Lalu di sini ada musculus gracilis. Lalu di sini ada musculus prinea transversus superficialis. Lalu untuk otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus terdiri beberapa musculus. Yang pertama ada musculus iliococcygeus, yang kedua ada musculus coccygeus, yang ketiga ada musculus istiococcygeus, dan yang terakhir ada musculus prinea transversus profundus. Oke, selanjutnya untuk bagian-bagian dari ligamen. Untuk ligamen pada panggul memiliki bagian-bagian antara lain. Yang pertama ada ligamentum iliolumbal. Sini ligamentum iliolumbal. Lalu di sini ada ligamentum inguinal. Lalu di sini ada ligamentum sacrospinal yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang spina ischiadica. Lalu di sini ada ligamentum sacrotuberal. Misalnya sini bagian sini ada ligamentum sacrotuberal yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang tuber osis ischiadica. Lalu ada ligamentum pubicum. Lalu ada ligamentum sacrococcygeum. Ini ligamentum sacrococcygeum. Lalu yang terakhir ada membran obturatoria. Di sini ada membran obturatoria. Baik, untuk bagian panggul, bagian-bagian tulangnya antara lain ada 4 bagian. Ada os coxae, ada 2 pasang os coxae, lalu ada os sacrum sama os coccygeus. Untuk os coxae itu dibagi lagi menjadi 3 bagian tulang. Yang pertama ada bagian os ilium, os pubis, sama os ischium.
Baik, untuk bagian-bagian os ilium, bagian-bagiannya antara lain yang pertama ada spina iliaca anterior superior. Di sini ada spina iliaca anterior inferior, lalu di sini ada crista iliaca, lalu di sini ada os ala os ili, lalu di sini ada spina iliaca posterior superior, lalu di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior, lalu di sini ada linea terminalis, lalu di bagian sini ada acetabulum. Lalu untuk os istium bagian-bagiannya antara lain yang pertama ada bagian korpus, lalu ada ramus superior dan ramus inferior, lalu di sini ada tuber istiadigum, lalu di bagian belakangnya ada insula istiadica minor. Lalu untuk os pubis bagian-bagiannya antara lain yang pertama ada bagian korpus, lalu ada ramus superior dan ramus inferior, lalu ada os pubis kanan dan os pubis kiri, lalu ada foramen obturatorium. Ada 4 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara os ilium dan os sacrum, dan banyaknya ada 2 yang bagian os artikulasio sacroiliaca kanan dan artikulasio sacroiliaca kiri. Lalu di sini ada artikulasio symphysis pubis dan di sini ada artikulasio coccygeus yang menghubungkan os coccyx dengan os sacrum. Oke, selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tipe-tipe dari pelvis atau panggul. Tipe-tipe pelvis ini terdiri dari 4 tipe. Yang pertama ada ginecoid, kedua ada android, yang ketiga ada anthropoid, dan yang terakhir ada tipe platypeloid. Untuk tipe pertama yakni ginecoid. Ginecoid merupakan salah satu bentuk atau tipe panggul yang paling umum dan sering ditemukan pada wanita. Bahkan 40% dari wanita memiliki bentuk panggul ginecoid ini. Jenis panggul ini dangkal dan tidak lebar sehingga memudahkan bayi keluar atau melewati jalur lahir. Aditus dari tipe panggul ginecoid ini bulat, lalu kelengkungan sakrumnya itu baik, dan spina istiadikanya itu tidak menonjol atau tumpul, dan sudut arkus pubisnya itu membulat. Oke, untuk tipe yang kedua yaitu tipe panggul android. Tipe panggul android ini 33%-nya ada pada laki-laki atau pria, dan bentuknya itu seperti jantung. Untuk diameter transversal terbesarnya itu berada di posterior dekat dengan sakrum. Lalu dinding samping panggulnya itu berbentuk sudut yang makin menyempit ke arah bawah. Untuk wanita yang memiliki tipe panggul android ini akan agak lebih sulit untuk melahirkan normal. Lalu tipe panggul yang ketiga yaitu tipe panggul anthropoid. Tipe panggul anthropoid ini ditemukan atau biasanya ada pada laki-laki dan wanita yang memiliki perawakan yang tinggi dan memiliki tungkai yang panjang. Tipe panggul anthropoid ini berbentuk oval, sempit, dan memanjang ventrodorsal. Oke, untuk tipe panggul yang terakhir yaitu tipe panggul platypeloid. Tipe panggul platypeloid ini jarang ditemukan baik di wanita atau di laki-laki. Biasanya
orang yang memiliki tipe panggul platypeloid ini memiliki gangguan perkembangan rakitis dan herediter. Bentuk dari tipe panggul platypeloid ini berbentuk elips, sumbu panjang transversal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan pada panggul luar. Untuk pemeriksaan panggul luar ini terdapat 4 macam pemeriksaan. Yang pertama ada distansia spinarum, dan yang kedua ada distansia cristarum, dan yang ketiga ada conjugata externa, dan yang terakhir ada pengukuran lingkar panggul. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama ada distansia spinarum. Distansia spinarum, alat ukur yang digunakan yaitu jangka panggul, dan pengukurannya itu dimulai dari mengukur jarak antara spina iliaca anterior superior bagian kanan menuju spina iliaca anterior superior bagian kiri, dan jarak normalnya itu antara 23 sampai 26 cm. Lalu pengukuran atau pemeriksaan yang kedua yaitu distansia cristarum. Untuk distansia cristarum, alat ukur yang digunakan juga menggunakan jangka panggul, dan pengukurannya itu dimulai dari mengukur jarak antara crista iliaca bagian kanan menuju crista iliaca bagian kiri, dan jarak normalnya itu antara 26 sampai 29 cm. Lalu pemeriksaan yang ketiga yaitu conjugata externa. Untuk conjugata externa, pemeriksaan atau alat ukur yang digunakan yaitu jangka panggul juga, dan pemeriksaannya itu dimulai dari mengukur dari tepi atas simfisis pubis menuju processus spinosus ruas tulang lumbal yang kelima, dan ukuran normalnya itu antara 18 cm ke 20 cm. Oke, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pengukuran lingkar panggul. Untuk pengukuran lingkar panggul, alat ukur yang digunakan yaitu metelin. Pengukurannya sendiri dimulai dari tepi atas simfisis pubis lalu menuju ke bagian pertengahan spina iliaca anterior superior dan thoracal major, lalu kembali ke simfisis pubis melingkari bagian panggul. Sekian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih telah menonton, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.